Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Baik, saya akan memulai pembahasan dari tim pemerintah dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Jadi mosi yang diangkat pada perdebatan kali ini yaitu tentang pembelajaran dari rumah atau daring di masa pandemi ini dinilai tidak efektif dan cenderung membuat siswa ini sulit memahami pembelajaran. Pembelajaran daring sendiri memiliki pengertian yaitu pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan perangkat elektronik seperti HP, laptop, komputer maupun handphone. Pembelajaran dari rumah ini dinilai kurang efektif karena hanya memaksimalkan teknologi yang hanya itu saja. Dan siswa itu tidak semuanya itu memiliki HP, apalagi bagi siswa SD terutama. Nah, dengan adanya ini menimbulkan berbagai permasalahan, terutama di bidang pendidikan. Yang pertama, apa iki cuy? Nah, yang pertama, itu guru akan sulit untuk menghandle para siswa-siswanya. Mengapa? Karena dengan melalui daring ini, guru tidak bisa memantau secara langsung kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh siswanya. Mereka hanya terpaku pada sebuah gawai. Sedangkan kita nggak tahu mereka itu kayak mencerna atau menerima materi itu dengan maksimal atau tidak. Apabila menggunakan Zoom seperti Zoom, Google Meet, ataupun Teams, itu kan banyak sekali siswa-siswa yang menonaktifkan kameranya. Nah, di sini guru itu tidak tahu para siswa itu betul-betul mendengarkan di situ atau sedang kayak berkeliaran, tidur atau gimana. Kemudian yang kedua ini mengenai internet. Dilansir dari beberapa informasi, dari beberapa berita yang saya dapat, yaitu salah satunya saya mengambil informasi dari media elektronik itu Detik News berita tentang ngeri siswa SD disidrap cari sinyal di tepi jurang demi belajar online. Bisa kita bayangkan dengan seperti itu sangat sekali membahayakan nyawa bagi siswa-siswa tersebut. Apalagi kalau itu siswa SD. Siswa SD seperti yang kita tahu, mereka itu kurang kayak mereka tuh hanya tahunya tuh main dan mereka itu kurang berhati-hati dalam menjaga dirinya. Nah, bisa kita bayangkan bagaimana efek yang akan terjadi apabila mereka itu tanpa pendampingan dari orang dewasa seperti kedua orang tuanya di tepi jurang demi untuk mencari sinyal. Itu sangat membahayakan nyawa mereka. Nah, puluhan siswa dan siswi SD dan juga SMP di Desa Tanatoro, Kecamatan Pitureis, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, ini terpaksa belajar di tepi jurang, sebab tempat tersebut merupakan satu-satunya spot yang memungkinkan mereka mendapatkan jaringan internet lewat ponsel. Belajar di tepi jurang memang menjadi rutinitas bagi para siswa, terutama di kala pandemi ini, karena memang diharuskan pemerintah itu mencanangkan sebuah kebijakan di mana melaksanakan segala aktivitas mulai dari bekerja, belajar itu memang dari rumah. Jadi ini itu perlu menjadi perhatian bagi para orang tua. Selain itu kemudian kemarin ada beberapa kasus tentang siswa-siswi yang meninggal akibat stres adanya pembelajaran online. Itu kenapa? Karena mereka itu yang pertama itu banyak hal. Mereka tuh sulit untuk menerima pelajaran yang mereka dapatkan. Kemudian karena tugas yang sangat banyak yang mereka dapatkan sehingga mereka itu tidak menahan beban pelajaran yang diberikan oleh para pendidik tentunya. Nah, ini perlu menjadi perhatian bagi semuanya ya tentunya.
Kemudian selain sinyal yang tidak stabil, guru yang kurang memantau dalam aktivitas belajar mengajar secara daring ini juga memberikan permasalahan baru yaitu di kalangan orang tua. Seperti yang kita tahu bahwa orang tua itu mohon maaf tidak semuanya itu mengenyam pendidikan tinggi. Kan kebanyakan ada orang tua yang mungkin putus sekolah SD atau hanya SD setara, sedangkan pendidikan saat ini itu bisa dibilang sangat sulit. Yang dahulunya itu pelajaran SMP, sekarang itu sudah masuk ke dalam ranah sekolah dasar. Nah, ini menjadi perhatian. Tidak semua orang tua itu bisa mengajari anak-anaknya dalam mengerjakan tugas. Nah, ini tentu saja memberikan dampak yang sangat luar biasa ya bagi si anak dan juga si orang tua. Selanjutnya mengenai tugas atau beban yang diberikan, ini membuat mental siswa itu banyak yang down. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa banyak siswa yang bunuh diri akibat mereka tidak kuat dengan adanya tugas-tugas yang terus bertambah. Ibarat tugas itu mati satu, itu akan tumbuh 1000. Yang satu belum dikerjakan, itu akan muncul secara terus-menerus. Nah, ini tuh membuat tekanan dan juga mental para siswa-siswi, terutama siswi yang masih SD, SMP, itu kan masih labil. Mereka masih harusnya itu bermain-main, justru mereka dibebankan dengan tanggungan tugas yang begitu berat dan begitu banyak. Kemudian selain itu permasalahan yang muncul yaitu mengenai kuota internet yang kurang memadai. Memang saat ini tuh sudah dari pihak pemerintah, dari Kemendikbud, itu memang sudah mentransfer bantuan kuota kepada para pelajar, siswa-siswi, mahasiswa, guru, dan juga tenaga kependidikan dan juga dosen. Tapi masih banyak sekali di antara siswa-siswi, mahasiswa, guru ataupun dosen yang belum menerima bantuan kuota. Nah, ini tentu saja memberikan permasalahan baru, memunculkan persoalan baru di kalangan pandemi. Seperti yang kita tahu, dengan adanya pandemi ini saja itu sudah membuat permasalahan, sudah menimbulkan banyak hal-hal negatif seperti perekonomian keluarga yang yang sangat kurang lah, yang harusnya dulunya tercukupi dengan adanya pandemi, ini sangat kurang. Kemudian ditambah lagi dengan adanya kelas online. Kuota internet itu kan tentu saja membutuhkan biaya untuk membelinya. Nah, bisa kita bayangkan jika dalam sebuah keluarga itu masih kurang lah, pendapatan masih kurang, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya saja masih kurang, ditambah lagi dengan adanya beban untuk membeli kuota internet demi pembelajaran daring. Nah, itu kan tentu saja memberikan permasalahan dan persoalan baru. Dan saya ingin menambahkan yang saya katakan tadi, bahwa tidak semua siswa-siswi itu memiliki gawai. Oke lah, bagi siswi SMP, SMA, mahasiswa itu mungkin sebagian besar sudah memiliki. Namun, masih banyak kita lihat siswa SD itu masih belum memiliki gawai. Mereka itu masih minjam dari bapak ibu mereka, dari saudara mereka. Nah, ini justru memberikan persoalan baru yang perlu diselesaikan. Jadi pembelajaran daring selama masa pandemi ini sangat tidak efektif karena cenderung membuat siswa ini kesulitan baik dari memahami pembelajaran maupun dari cara-cara mereka untuk mengikuti kelas. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Bicara 1 dari tim afirmasi. Apakah suara saya terdengar? Baik, kalau suara saya terdengar, saya akan mulai dalam hitungan 3, 2, 1. 9 COVID dapat.
Saat ini corona menjadi perbincangan yang hangat di belahan dunia maupun corona masih mendominasi ruang publik. COVID adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Penyebaran COVID dapat menular jika berinteraksi secara langsung. Untuk mengurangi penyebaran COVID, maka dilakukan upaya yaitu melaksanakan proses pendidikan itu secara daring atau tidak tatap muka. Oleh karena itu, pembelajaran dari rumah atau daring di masa pandemi ini sangat efektif dilakukan. Karena jika pemerintah tetap melaksanakan atau warga masyarakat memaksakan pembelajaran secara tatap muka, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, sekolah bisa menjadi pusat penyebaran COVID. Karena di sekolah itu siswa berinteraksi antara guru, antara siswa, atau antara orang-orang yang berada di lingkungan sekolah tersebut. Yang kedua, siswa akan sangat mudah tertular, begitupun dengan tenaga pendidik lainnya atau masyarakat orang-orang yang berada di lingkungan sekolah itu. Tiga, maka penyebaran COVID akan sangat mudah ditularkan dimanapun, karena jika di sekolah itu menjadi penyebaran utama, maka siswa itu akan pulang ke rumah atau bermain dengan temannya yang lain, maka ia akan dengan sangat mudah menularkan virus tersebut. Begitu juga dengan guru atau orang-orang yang berada di lingkungan sekolah lainnya, maka mereka akan sangat mudah menularkan virus itu dengan orang-orang lain, orang-orang yang berinteraksi dengan mereka. Maka pembelajaran secara tatap muka atau dilakukan di sekolah ini sangat mempercepat penyebaran COVID. Lalu dari tim pemerintah tadi mengatakan kekurangan penggunaan gawai bagi guru maupun bagi siswa. Untuk menyiasati kekurangan ini, guru pembelajaran secara daring ini maka akan memotivasi guru, melatih guru dalam berinovasi, merancang dan meramu materi, metode pembelajaran dan aplikasi yang sesuai dengan materi dan metode. Maka pembelajaran daring ini akan membuat guru harus selalu berinovasi, selalu kreatif untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif, yang efektif, dan menyenangkan bagi siswa walaupun pembelajaran ini dilaksanakan secara daring. Lalu kelebihan penggunaan daring atau penggunaan handphone atau teknologi pada masa pandemi seperti ini adalah keberhasilan guru dalam melakukan pembelajaran daring pada suatu situasi pandemi COVID ini sangat dibutuhkan. Oleh karena itu ini sangat membantu guru dalam mengembangkan potensinya, mengembangkan yang ada dalam dirinya dalam berkreatif dalam proses pembelajaran ini. Dan untuk siswa yang tidak memiliki gawai, rata-rata siswa SD dan di bawahnya itu jika siswa itu tidak memiliki gawai pada anak-anak yang SD itu memang anak SD itu tidak dianjurkan untuk membawa HP. Jadi mereka memang harus meminjam dari orang tua ataupun yang lainnya. Jika ada anak sedang SMP atau SMA atau kuliah yang tidak memiliki gawai, maka itu bisa dipecahkan solusinya bersama pemerintah, yaitu pemerintah membagikan gawai. Tidak harus satu orang satu mendapat gawai, yaitu bisa pada satu dusun diberikan satu atau dua tiga gawai. Dan mereka bisa menggunakannya secara bergantian, maka itu akan mengurangi pengeluaran anggaran dari pemerintah. Lalu kesusahan final yang dirasakan oleh siswa ataupun guru. Masalah ini bisa dipecahkan dengan bantuan pemerintah, yaitu bisa saja setiap dusun itu dipasangkan WiFi. Misalnya seperti dusun-dusun yang kita lihat saat ini di setiap masjid atau di rumah ketua
dusun, ketua RT itu dipasangkan WiFi. Maka itu akan sangat efektif bagi siswa dalam melakukan pembelajaran daring ini. Dan mereka bisa meminta bantuan dari tokoh masyarakat yang sekiranya jenjang pendidikannya itu tinggi ataupun orang tua mereka. Dan untuk mengurangi penyebaran COVID atau kan tidak boleh berkumpul-kumpul, bisa saja dibuatkan jadwal dalam setiap dusun itu. Bisa di Senin pukul sekian, dari RT sekian sampai RT sekian, bisa seperti itu. Jika siswa menerima kesulitan materi, maka jika siswa kesulitan menerima materi itu sebenarnya bisa kita lakukan dengan memberikan motivasi atau pengertian jika kita harus bisa memanajemen waktu. Dan ini juga kami itu kesuksesan pembelajaran daring selama COVID ini tergantung pada kedisiplinan semua pihak. Artinya sebagai siswa kita harus tetap melakukan kewajiban kita, yaitu mengerjakan tugas, menerima materi dari guru, memahami materi. Oleh karena itu, begitupun juga dengan guru, kita harus bisa menyampaikan materi kepada siswa itu dengan kreatif mungkin, efektif mungkin. Oleh karena itu, pihak dari guru ataupun siswa di sini perlu membuat skema dengan menyusun manajemen yang baik dalam mengatur sistem pembelajaran daring. Hal ini bisa dilakukan dengan membuat jadwal yang sistematis, terstruktur, dan simpel untuk memudahkan komunikasi orang tua dengan sekolah agar para siswa yang berada di rumah ini dapat memantau secara efektif. Oleh karena itu, peran orang tua dalam pembelajaran daring ini sangat diperlukan. Jika ada orang tua yang mohon maaf pendidikannya kurang rendah, itu bisa kita masalah ini bisa kita pecahkan dengan bantuan seperti tadi, bantuan tokoh-tokoh masyarakat yang jenjang pendidikannya lebih tinggi. Maka pendidikan jenjang orang tua yang rendah itu tidak mempengaruhi proses pembelajaran daring pada siswa, karena jika memang benar-benar kesulitan sekarang ini era digital, serba teknologi serba canggih, bisa saja materi itu diakses dalam internet. Kita bisa mencari apa saja dalam internet itu, dari hal yang paling sulit sampai hal yang paling mudah. Karena dalam internet ini semuanya ada, dan siswa dapat mencari jawaban, mencari materi, atau bisa saja bertanya pada internet ini yang biasa kita sebut dengan Google. Lalu yang diberikan oleh pemerintah itu memang sangat efektif. Jika bantuan pemerintah itu memang belum tersalurkan dengan baik, belum tersalurkan secara merata, ada yang belum mendapat, maka itu pihak sekolah perlu mengkonfirmasikan masalah ini kepada pemerintah. Karena saya yakin setiap sekolah sebelum mengajukan bantuan kuota ini, semua nomor siswa itu didata. Dan apabila memang ada pembagian yang belum merata, saya yakin itu pasti ada kekurangan. Jadi itu bisa disampaikan kepada pemerintah, dan itu menjadi hal yang sangat sulit dalam pembelajaran daring ini. Lalu apabila pembelajaran tatap muka ini tetap dilakukan, maka pemerintah akan mengeluarkan biaya anggaran, baik itu APBD atau APBN yang sangat besar. Misalnya pemerintah harus menyediakan alat-alat yang bisa mengurangi pencegahan COVID, misalnya masker, pembelian masker. Pemerintah harus menyediakan stok masker yang cukup bagi semua sekolah yang ada di Indonesia ini. Lalu penyediaan face shield, lalu penyediaan sabun cair untuk mencuci tangan. Maka dari itu
jika pembelajaran tatap muka tetap dilaksanakan, maka pemerintah akan mengeluarkan anggaran yang sangat banyak sekali. Anggaran ini tidak sebanding dengan pemberian kuota. Anggaran ini lebih banyak dari pemberian kuota. Lalu perekonomian. Interupsi. Lalu saya lanjutkan ya. Lalu masalah perekonomian yang dihadapi di masa pandemi ini baik dalam keluarga atau yang lainnya. Jika tadi tim pemerintah mengatakan bahwa perekonomian saat ini sangat menurun, memang saat ini perekonomian di Indonesia sangat menurun. Maka dari itu pemerintah memberikan solusi yang sangat baik, yaitu pemberian bantuan BLT atau sekarang ini sedang booming-boomingnya UMKM. Itu bisa mendongkrak perekonomian di negara kita. Pemberian bantuan yang diberikan pemerintah juga tidak sedikit. Itu setiap bulannya, setiap kakak itu mendapat bantuan yang sangat cukup. Begitu dengan di rumah saya. Sekarang ini UMKM sedang sangat dijunjung oleh pemerintah ya. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang belum mempunyai pekerjaan, perekonomiannya sedang menurun, bisa mengikuti UMKM mencetak atau mendaftar kartu prakerja. Nah, itu sangat efektif, bisa untuk mendongkrak perekonomian kita, semoga perekonomian di Indonesia dalam baik. Jadi menurut saya pembelajaran daring ini sangat efektif dilakukan di masa pandemi. Karena di pandemi ini virusnya tidak terlihat. Jadi itu sangat mudah menular. Bahkan sekarang ada isu COVID ini menular melalui udara. Bahaya seperti itu jika kita berbicara secara langsung itu maka itu sangat mudah menular. Tingkat penularannya bisa 100%, apalagi kita berinteraksi bersentuhan ya. Karena itu saya tekan sekali lagi pembelajaran dari ini di masa pandemi ini sangat efektif dilakukan. Terima kasih. Halo, apa suara saya terdengar? Terdengar. Oke, terdengar. Saya dengan 4, 3, 2, 1. Pada kesempatan ini saya akan membicarakan pertama, membahas mengenai argumen dari Mbak Ajeng tadi. Yang kedua, saya akan memaparkan mengenai argumen-argumen saya. Yang pertama, tentang pendidikan karakter di pembelajaran daring ini. Yang kedua, keluhan para pendidik. Dan yang ketiga, mengenai kesulitan siswa dalam pembelajaran daring. Saya akan sedikit menyanggah perkataan dari Mbak Ajeng tadi mengenai anggaran dari pemerintah. Pemerintah akan mengeluarkan anggaran lebih banyak saat membeli hal-hal kebutuhan kesehatan yang digunakan untuk pembelajaran tatap muka pada anggaran yang dikeluarkan untuk bantuan kuota. Menurut kami, anggaran bukankah lebih baik anggaran lebih banyak dikeluarkan dan lebih efektif hasilnya, yaitu seperti pembelajaran lebih mudah diterima, daripada memberikan anggaran walaupun sedikit, tapi tidak efektif. Itu bukankah lebih kayak percuma gitu ya? Kita hanya membuang-buang uang, padahal yang manfaatnya tidak kita terima dengan baik. Lalu yang kedua mengenai bantuan kuota itu efektif. Sekarang ini bantuan kuota ini hanya bisa digunakan untuk beberapa aplikasi yang seperti Zoom atau Meet. Sedangkan dari pembelajaran, buktinya kita kadang memerlukan YouTube. Pembelajaran lewat YouTube, pembelajaran lewat Google, dan tentu itu tidak dibantu, tidak bisa diserap dari kuota bantuan pemerintah. Lalu saya akan membahas mengenai argumen saya. Yang pertama, pendidikan karakter di masa pandemi ini. Pendidikan karakter di masa pandemi ini dengan sistem daring sedikit kurang efektif, karena biasanya di pembelajaran daring ini lebih fokus kepada transfer pengetahuan dan kurang pengawasan dari guru. Berbeda jika kita
pembelajaran secara tatap muka, guru dapat mengawasi bagaimana pembelajaran karakter yang diberikan. Kita juga tidak dapat menjamin orang tua bisa memberikan pendidikan karakter seperti apa yang diberikan oleh institusi pendidikan. Contohnya, di sekolah-sekolah berbasis Islam, mereka biasanya menekankan pada siswa untuk sholat, sunnah, atau wajib secara berjamaah. Atau juga mereka menekankan kepada pengajian. Tetapi dengan keadaan sistem pembelajaran daring ini, otomatis tidak bisa melakukan kegiatan tersebut dengan pengawasan oleh pendidik secara langsung. Walaupun biasanya digunakan mekanisme-mekanisme seperti laporan, foto, atau apa, tetapi sedikit kurang meyakinkan, sedikit kurang efektif apabila pembelajaran itu atau kegiatan itu tidak mendapat pengawasan langsung dari para pendidik. Yang kedua, keluhan para pendidik dalam pembelajaran daring ini. Pengajar biasanya mengeluhkan partisipasi siswa dalam pembelajaran, karena pengajar biasanya tidak bisa memastikan apakah para siswa memperhatikan materi yang mereka berikan atau malah fokus dengan hal lain. Kemarin-kemarin itu santer dibicarakan mengenai pembelajaran daring. Para siswa melakukan seperti menggunakan foto atau merekam video sebelumnya dan dipasangkan saat pembelajaran itu. Jadi mereka malah melakukan hal lain pada saat itu dan menempelkan foto atau video tersebut. Terus dalam proses pembelajaran praktek seperti olahraga dan praktikum juga mengalami hambatan dalam pembelajaran daring ini. Selanjutnya, dalam proses evaluasi ini biasanya dilakukan dengan ujian atau tes, yang biasanya juga dilakukan secara offline dan mendapat pengawasan langsung dari para pendidik, agar dapat dilihat dan dipastikan bahwa siswa-siswa tidak melakukan kecurangan. Daring online ini, para pendidik tidak bisa memastikan apakah para siswa melakukan atau mengerjakan tes itu dengan baik atau tidak. Bisa saja para siswa mencontekkannya atau bahkan mengcopy paste. Argumen ketiga saya yaitu mengenai kesulitan siswa dalam pembelajaran daring. Berbagai kesulitan juga dimiliki oleh siswa karena pembelajaran daring ini, seperti yang disebutkan oleh kawan saya tadi, mengenai ancaman putus sekolah, penurunan pencapaian belajar, keterbatasan gawai dan kuota, kurangnya fokus siswa, kesulitan menerima materi yang diberikan, terus kesulitan jaringan. Dan jadi menurut saya, berdasarkan apa yang saya paparkan tadi dan apa yang dipaparkan oleh pemateri pertama saya, dapat dilihat bahwa pembelajaran daring ini tidak cukup efektif dilakukan dalam sistem pendidikan Indonesia. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Saya akan memulai pidato saya dari hitungan 3, 2, 1. Sebelumnya saya akan menanggapi beberapa argumen dari tim pemerintah, yaitu tidak efektifnya pembelajaran melalui daring ini. Yang pertama, anggaran yang dianggap sedikit dan tidak terasa atau tidak dapat dirasakan oleh semua pihak pendidikan, terutama pada penyebaran kuota. Di sini memang tidak bisa dapat disalahkan bahwa pemerintah juga tidak memiliki upaya untuk menanggulangi masalah tersebut, karena pada dasarnya melakukan sebuah keputusan itu memerlukan beberapa sistematika untuk penyalurannya, dan mungkin beberapa
Kendala ini dapat dijumpai ketika penyebaran kuota ini terhambat, yaitu semisalkan pada mahasiswa yang belum menerima kuota pada hari ini karena memang data yang diterima oleh pemerintah mungkin ada terjadi perbedaan. Semisalkan pada pencantuman nomor HP ataupun dan lainnya. Yang kedua yaitu pembelajaran daring ini lebih fokus pada pengetahuan. Di sini dapat ditekankan ya pada pembelajaran daring ini tidak hanya fokus pada pengetahuan karena di dalam pelaksanaannya terdapat beberapa sikap atau nilai yang terbangun dari pembelajaran daring ini, di mana ketika seorang siswa memiliki kesadaran untuk belajar, untuk benar-benar mendapatkan ilmu dalam proses pendidikannya, maka siswa itu akan berupaya maksimal untuk mendapatkan pengetahuan. Hal ini dapat dilihat beberapa perbandingan anak yang benar-benar mengetahui proses pembelajaran melalui daring ini dan juga anak yang terkesan mengabaikan pembelajaran daring ini. Ketika anak yang memiliki kesadaran ini pasti akan memaksimalkan dengan cara mengembangkan potensi dirinya, entah itu dari segi kreativitas ataupun segi kognitifnya. Hal ini terlihat ketika anak mengerjakan tugas yang disampaikan oleh guru. Ketika anak mencoba untuk menunjukkan yang maksimal, maka anak tersebut akan mempelajari bagaimana sistematikanya untuk mempelajari materi tersebut sampai pada akhirnya dia dapat menguasai pembelajaran soal tersebut. Kemudian untuk yang orang tua tidak bisa dijadikan untuk pendidikan karakter atau perkembangan karakter pada anak. Di sini orang tua memiliki peran yang sangat penting bagi pendidikan karakter seorang anak. Karena anak itu adalah lingkungan yang terkecil yang selalu dihadapkan oleh anak itu adalah keluarganya. Jadi keluarga itu mau tidak mau ya ikut andil dalam perkembangan karakter anak. Kemudian argumen saya dari pembelajaran daring ini yang pertama yaitu pembelajaran daring ini sangat efektif dilakukan di masa pandemi, karena di masa pandemi ini tentunya ketika kita ingin memutuskan untuk tatap muka, maka resiko yang kita ambil akan lebih besar, seperti penyebaran kasus yang semakin meluas dan pada akhirnya tidak bisa ditangani langsung oleh pemerintah. Ketika penyebaran ini sudah meluas, maka pemerintah akan lebih sulit untuk menanganinya dan pada akhirnya pembelajaran akan tetap terus daring seperti ini. Dan ditinjau dari sisi lain dari sebuah pendidikan, kita tinjau dari sisi ekonomi, karena di sini ketika pemerintah pun susah untuk menangani COVID ini, maka pada akhirnya pemerintah juga akan susah mengendalikan ekonomi yang terjadi di masyarakat, sehingga ekonomi terus menurun dan juga pembelajaran akan terus terhambat oleh adanya pandemi ini. Maka pada akhirnya kita perlu kerjasama antara andil dalam proses pembelajaran daring ini, yaitu yang tercipta dari pihak guru maupun siswa. Karena guru di sini juga harus memiliki kreativitas atau kiat-kiat tertentu dalam menangani siswanya. Semisalkan di suatu pedesaan. Di suatu pedesaan itu pasti siswa-siswanya kekurangan teknologi. Nah, di sini guru harus memiliki kreativitas di mana dia mampu mengkondisikan pembelajaran agar terus berjalan. Sehingga seperti semisalkan tidak bisa melakukan virtual teleconference, kita dapat bisa menggunakan beberapa minimal grup WhatsApp yang selalu aktif, karena di sini guru dapat memantau siswa-siswanya sehingga pembelajaran akan tetap berlanjut dan akan terus terawasi. Untuk itu maka pembelajaran daring ini menurut tim kami sangat efektif karena untuk mengurangi penyebaran virus COVID ini sehingga kondisi akan stabil kembali dan semua aktivitas bisa berjalan seperti sedia kala. Sekian.
Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Di sini saya akan menanggapi argumen dari pembicara 1 dan 2 dari kelompok oposisi, dan saya akan memperkuat argumen dari kedua teman saya. Saya akan memulai pembicaraan saya dalam waktu 1, 2, 3. Menurut saya, tadi itu dijelaskan bahwa dari pembicara satu oposisi dijelaskan bahwa bagaimana jika dipasangkan WiFi di setiap desa. Nah, itu dana itu tidaklah sedikit, dan cara untuk mendapatkan dana tersebut tidaklah mudah. Harus ada hitam di atas putih yang menyertakan tanda tangan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Apakah itu mudah? Tidak, sangat tidak mudah, jelas. Karena itu menyangkut uang. Itu akan dipertanggungjawabkan hingga atas. Bagaimana mungkin bisa dipasang WiFi ketika di desa tersebut, di lingkungan tersebut tidak ada sinyal? Sedangkan kita tahu di daerah-daerah desa-desa di Indonesia belum pasti sinyal itu kuat, apalagi menggunakan WiFi ya. Itu jarang sekali yang kuat. Belum lagi nanti yang bisa terpasang hanya, maaf ya, IndiHome. Itu sinyal IndiHome itu kadang tidak stabil. Ketika di kota pun tidak stabil, apalagi di pedesaan. Apakah sudah memikirkan hingga seperti itu? Pasti belum. Kemudian dibahas lagi tentang anggarannya itu lebih baik digunakan untuk kuota. Nah, itu tuh bagaimana kuota itu bisa maksimal digunakan oleh siswa-siswa ketika sinyalnya saja tidak ada. Bagaimana caranya mereka menggunakan kuota tersebut ketika gawai yang digunakan saja juga tidak memadai. Apakah sudah dipikirkan sampai sebegitunya ketika daring ini dilakukan? Iya, kita tahu ini darurat, tapi apakah ada solusi yang benar-benar solutif ketika melaksanakan hal ini? Kemudian tadi dibahas tentang pendidikan karakter dari keluarga. Iya, memang pendidikan karakter itu dari keluarga, tetapi di keluarga itu belum pasti bisa melakukan pendidikan karakter seperti yang teman saya tadi bilang. Ketika itu adalah sekolah Islam, pasti kan diajarkan untuk selalu sholat berjamaah bersama-sama dan mengaji. Di rumah itu belum pasti mereka bisa mendapatkan hal tersebut. Belum lagi nanti ketika anak tersebut tidak mau mengerjakan tugas. Kalau di sekolah itu sudah pasti mereka mengerjakan tugas bersama-sama karena banyak temannya. Kemudian tadi teman saya juga mengatakan bahwa sinyal, iya, sinyal itu adalah kendala utama dari pembelajaran daring yang dilakukan saat ini. Dikatakan bahwa lebih baik daring untuk mengatasi masalah pandemi ini. Buktinya kita sudah melaksanakan daring selama lebih dari 6 bulan. Apakah ada perkembangan dari virus ini? Tentu saja tidak ada. Jadi bagaimana pembelajaran dari ini bisa efektif untuk mencegah virus? Tidak terbukti sampai detik ini. Malah yang terjadi adalah siswa-siswa ini menjadi stres dan terbebani akan pembelajaran dari ini. Mereka susah untuk bertanya, mereka malah asik bermain daripada mengerjakan tugas. Banyak sekali fakta-fakta di lapangan bahwa menurut mereka pembelajaran daring di rumah ini bukan sekolah, tetapi libur. Itu sudah banyak terjadi di mana-mana, malah mereka lebih asyik dengan main daripada mengerjakan tugas. Orang tuanya harus mengejar-ngejar mereka untuk mengerjakan tugas. Hingga orang tuanya saja kewalahan. Banyak anak-anak yang stres, ada yang bunuh diri, ada yang stres karena tidak ada sinyal, tidak ada handphone. Belum lagi nanti yang ekonominya kurang. Itu pasti mereka akan membutuhkan gawai, kuota. Lalu bagaimana mereka memenuhinya? Orang tua pun akan menambah pikiran orang tua, dan orang tua itu sebisa mungkin memutar otak dan
mengatur uang kembali, bagaimana caranya kuota anaknya terpenuhi, bisa mendapatkan gawai, bisa mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang bilang bahwa si pendidik ini harus kreatif, harus datang ke rumah-rumah si muridnya ketika mereka masih SD dan itu di pedesaan. Bagaimana ketika di desa itu aksesnya pun juga terbatas, akses transportasi terbatas? Apakah bisa? Apakah terjangkau? Apakah si pendidik ini akan memiliki waktu untuk mengontrol murid-muridnya? Seperti itu. Apakah mungkin itu bisa terjadi? Menurut kelompok kami tidak setuju adanya pendidikan daring di era pandemi ini. Karena dengan daring pun pandemi ini tidak terselesaikan dan tidak reda. Malah yang ada menambah pikiran dari siswa-siswa dan guru-guru serta orang tua mereka untuk bagaimana caranya anak-anak mereka tetap bersekolah dengan keadaan yang seperti ini dan dengan ekonomi keluarganya yang mungkin juga terganggu karena pandemi ini. Begitu menurut saya. Apakah suara saya terdengar? Baik, saya akan memulai mengeluarkan pendapat saya dengan hitungan 3, 2, 1. Saya dari oposisi pembicara ketiga akan sedikit menyangkal dari pembicara argumen dari pemerintah ya ini bahwa belajar tatap muka itu lebih efektif dan belajar daring itu kurang efektif. Nah, jadi belajar daring di sini saya mengatakan bahwa daring itu menurut saya lebih efektif karena kita sekarang ini dituntut untuk mematuhi protokol kesehatan dan kedua untuk dengan zaman globalisasi ini kita dituntut untuk bisa lebih maju dengan adanya teknologi. Karena dengan online learning mulai menjadi tren di era digital sekarang ini. Dan manfaat dari daring ini juga banyak. Yang pertama itu lebih praktis dan fleksibel. Karena manfaat online learning yang pertama itu dari segi kepraktisan. Dengan online learning ini, interaksi antara mungkin pengajar dan pelajar itu tidak harus menempuh perjalanan untuk bertemu. Kemudian karena dengan daring ini kita menjadi jarak kita tuh menjadi lebih dekat. Kemudian yang kedua itu masalah biaya. Jadi kita nggak harus terpaku dengan biaya kuota saja, tetapi kita juga harus memikirkan biaya yang mungkin seorang mahasiswa kontrakan atau kos, kemudian transportasinya, kemudian juga biaya konsumsi atau makan kebutuhan kita sehari-hari, itu membuat mahasiswa mungkin daring ini lebih efisien, lebih menghemat biaya karena ketika kita memikirkan biaya dari kos-kosan, mungkin biaya ekonomi orang tua juga belum tentu itu bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dan juga yang kedua itu pengalaman belajar daring yang tadi dikatakan oleh tim argumen bahwa itu membuat seorang siswa atau seorang mahasiswa itu menjadi tertekan. Nah, itu menurut pribadi masing-masing ya kalau menurut saya. Karena ketika kita merasa bahwa belajar itu sangat menyenangkan, bahwa daring itu bisa menyenangkan, nah itu tergantung sama diri kita. Kalau misalkan belajar dengan tatap muka saja kita nggak semuanya ya belajar dengan tatap muka terus siswa menjadi senang, belum tentu. Jadi daring di sini itu membuat siswa lebih bisa mengontrol diri, mengontrol jadwalnya, terus bisa misalkan siswa itu menjadi bisa mengatur mengatur emosinya. Jadi nggak semua belajar tatap muka itu
malah membuat siswa senang, sedangkan daring membuat siswa merasa tertekan. Kemudian juga belajar daring itu lebih hemat waktu. Dalam pembelajaran konvensional selama misalkan 2 jam, dibutuhkan waktu setidaknya 3 jam hingga kelas dimulai karena perpindahan ruang. Kemudian baik mahasiswa atau dosen itu harus menempuh, misalkan jarak seorang siswa ke kampus sendiri itu menempuh jarak yang sangat lama. Misalkan dari mahasiswa yang mungkin daerah kota yang sangat macet itu membuat siswa itu merasa terburu-buru. Jadi itu sangat tidak efektif ya kalau menurut saya. Kalau daring tinggal kita mengakses Zoom atau Gmeet, hanya saja mungkin kendalanya itu hanya sebuah internet. Nah, dikatakan tadi bahwa internet sendiri itu kurang menjadi masalah bagi pembelajaran daring. Nah, dikatakan oleh tim oposisi pembicara kedua tadi bahwa guru itu harus bisa harus bisa pandai untuk gimana sih caranya kita biar belajar daringnya tuh tetap berjalan dengan lancar seperti itu. Jadi itu tergantung juga dengan kreativitas guru itu sendiri, gimana biar pembelajaran daring itu tetap berjalan. Kemudian keuntungan dari belajar daring itu dengan daring kita bisa lebih mudah menyimpan atau mudah mendokumentasikan hasil belajar kita. Jadi mungkin kalau dengan belajar tatap muka kita harus mengeluarkan biaya untuk fotokopi juga, biaya untuk membuat, misalkan mendapatkan tugas untuk membuat makalah harus di-print, harus difotokopi, harus mencatat. Nah, itu menurut saya kurang efektif ya. Jadi menurut saya kalau belajar daring itu kita bisa membuka lagi di laptop, di komputer seperti itu. Kemudian juga bahwa media belajar daring itu menurut saya juga membuat kita merasa memiliki pengalaman baru bahwa belajar itu nggak harus yang konvensional, tradisional, tapi belajar daring itu juga banyak manfaatnya. Kita menjadi lebih tahu teknologi, lebih maju lah pemikiran kita. Jadi kalau menurut saya sih belajar daring banyak manfaatnya. Jadi menurut saya lebih efektif. Terima kasih, sekian. Apakah suara saya terdengar? Baik, saya di sini akan menyampaikan kesimpulan dari hasil argumen dari tim saya, tim oposisi, yaitu pembelajaran daring tentu sangat efektif dilakukan di masa pandemi. Jika terus memaksakan pembelajaran dilakukan secara tatap muka, bisa dipastikan penyebaran virus corona akan terus bertambah dan bertambah dengan cepat. Untuk pembelajaran daring ini dibutuhkan kerjasama antara guru, siswa, dan orang tua. Siswa juga dalam pembelajaran daring ini siswa juga bisa dilatih dalam memanajemen waktu. Dan jika pandemi ini terus berlangsung, juga akan berdampak besar bagi perekonomian di Indonesia. Juga ini bisa juga jika pembelajaran tatap muka dilakukan, maka ini bisa memperlama dalam memulihkan pendidikan di Indonesia, memulihkan perekonomian di Indonesia. Kita juga harus mematuhi perintah dari pemerintah untuk tetap di rumah guna mencegah penularan. Dalam menyiasati beberapa kekurangan pembelajaran dari ini, pemerintah sudah memberikan dan menyiapkan solusi. Jadi untuk apa kita khawatir pada beberapa kekurangan pembelajaran daring. Justru pembelajaran dari ini juga bisa mengefisienkan waktu dan tempat dalam proses pembelajaran. Menurut tim kami, pembelajaran daring sangat efektif dilakukan di masa pandemi seperti ini. Sekian kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Apakah suara saya terdengar?
Terus saya perwakilan dari tim pemerintah akan mengatakan mengenai kesimpulan debat kami. Dengan ini kita tidak dapat memungkiri sinyal menjadi hal yang sangat sulit untuk ditangani. Bahkan buktinya, jika pemerintah memperhatikan para siswa, seharusnya sudah tidak ada lagi keluhan mengenai sinyal di sini. Karena sudah dari awal pembelajaran dari banyak pemberitaan mengenai kesulitan para siswa dalam memiliki sinyal. Dari masalah sinyal ini, akhirnya akan membuat siswa stres, dan akhirnya akan menimbulkan dampak-dampak lain, seperti malas mengerjakan tugas, malas belajar, sulit memahami materi karena sinyal tadi yang kesulitan. Lalu ada banyak lagi dampak-dampak negatif yang timbul dari kesulitan sinyal ini. Dan bahkan dari pembelajaran daring ini pun dapat dilihat bahwa pandemi pun tidak menurun tingkat pandemi. Jadi menurut tim kami tetap tidak setuju dengan pendapat bahwa pembelajaran daring ini efektif. Kami percaya bahwa pembelajaran daring ini tidak efektif berdasarkan dengan argumen-argumen yang kami berikan tadi. Terima kasih.